Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Rahayu Saputi dan rekan saya ada Denny Francisco. Jadi di video kali ini kita akan menjelaskan tentang program remedial dan program pengayaan. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa itu program remedial. Dari program remedial ada 3 poin penting, yaitu pengertiannya, tujuan, dan implementasinya. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu apa itu program remedial. Jadi program remedial itu adalah segala bentuk usaha untuk memperbaiki dan menanggulangi kembali sifat kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Jadi dengan program remedial yang diperbaiki dan disembuhkan kembali itu adalah keseluruhan proses belajarnya, yang dimulai dari metode belajarnya, lingkungan belajarnya, dan proses pembelajaran belajar yang menyangkut di situ ada siswa dan guru di dalam kelasnya. Oke, di samping itu program remedial juga mempunyai arti terapeutik, yaitu secara langsung dan tidak langsung remedial juga dapat menyembuhkan gangguan pribadi atau hambatan pribadi yang berkaitan dengan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu ada tujuan dari program remedial. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu untuk memahami dirinya sendiri, khususnya dalam proses pembelajaran yang terkait dengan prestasi belajarnya, segi kekuatan dalam belajar, kelemahan, serta jenis dan sifat kesulitan dalam belajar. Yang kedua ada dapat merubah dan memperbaiki cara-cara belajar ke arah yang lebih baik sesuai dengan kesulitan yang dihadapi siswa sebelumnya. Yang ketiga ada dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang keempat dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baru untuk mendorong tercapainya hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Yang terakhir ada dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan oleh guru di dalam kelas. Oke, materi ketiga yaitu implementasi program remedial yang dapat kita lakukan, yaitu pemberian bimbingan secara khusus atau perorangan bagi siswa yang belum tuntas atau masih mengalami kesulitan untuk menguasai kompetensi dasar tertentu. Lalu pemberian tugas dan pemberlakuan secara khusus yang sifatnya penyederhanaan dari pelaksanaan pembelajaran reguler. Bentuk penyederhanaan tersebut dapat dilakukan guru melalui penyederhanaan isi atau materi pembelajaran untuk KD tertentu, serta cara penyajiannya, soal dan pertanyaan yang diberikan. Lanjut, yang dapat dilakukan yaitu program remedial diberikan hanya kepada siswa yang belum menguasai kompetensi dasar yang belum dikuasainya. Program remedial dilaksanakan setelah mengikuti tes atau KD tertentu. Oke, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya itu Denny Francisco tentang program pengayaan. Kepada Denny Francisco, disilakan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu pengertian program pengayaan. Program pengayaan adalah salah satu upaya untuk membantu siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada siswa peserta didik yang telah melampaui KKM. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang telah dipelajari. Biasanya, guru akan memberikan pengayaan apabila setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil PH. Pembelajaran pengayaan, guru kelas diperlukan dapat melakukan kerjasama dengan narasumber. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa bentuk pelaksanaan program pengayaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melaksanakan atau guru dapat menugaskan siswa membaca materi pokok. Sedangkan yang kedua yaitu memfasilitasi siswa dalam melaksanakan percobaan seperti soal, latihan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu memberikan bahan bacaan untuk
peserta didik agar didiskusikan guru gunanya untuk menambah wawasan para siswa. Sedangkan yang keempat yaitu membantu guru membimbing teman-teman yang belum mencapai standar ketentuan belajar. Dan selanjutnya, tujuan program pengayaan, yaitu tujuan program pengayaan untuk agar dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan siswa terhadap materi yang sedang atau yang telah dipelajarinya, serta agar siswa dapat belajar secara optimal baik di dalam hal pendayagunaan kemampuannya maupun perolehan dan hasil belajar siswa tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu implementasi program pengayaan. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran tuntas, lazimnya guru mengadakan penilaian awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik terhadap kompetensi atau materi yang akan dipelajari sebelum pembelajaran dimulai. Nah, jadi waktu pelaksanaan pengayaan tersebut bisa dikatakan apabila peserta didik sudah bisa dilakukan apabila peserta didik sudah melampaui KKM dan sudah bisa memahami materi yang akan disampaikan, kemudian strategi pembelajaran digunakan, kemudian juga berbagai media seperti media audio, video, audio visual dalam berbagai format melalui kaset audio, slide video dan komputer multimedia. Di tengah pelaksanaan pembelajaran pada saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, diadakan penilaian proses dengan menggunakan berbagai teknik dan berbagai instrumen. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemajuan belajar serta seberapa jauh penggunaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah atau sedang dipelajarinya. Nah, di sini ada beberapa bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar kelompok, yang kedua yaitu media pembelajaran mandiri, sedangkan yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis tema 3, dan yang keempat yaitu pemadatan kurikulum. Sekian video penjelasan materi dari kami yaitu tentang program remedial dan program pengayaan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.